jurnal khusus yang berupa pendebitan dan pengkreditan digunakan untuk mencatat bukti transaksi dari berbagai aktivitas keuangan secara kronologis dan juga beserta dengan penjelasannya. Lalu fungsinya itu untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dalam suatu perusahaan secara sistematis dan juga kronologis. Bentuknya itu jurnal umum terdiri dari 4 kolom. Yang kolom pertama dibagi menjadi 2 untuk untuk tahun dan bulan, dan kolom kedua dijadikan untuk sebagai tanggal. Lalu di kolom keduanya itu ada keterangan untuk mengetahui transaksi apa yang telah terjadi pada tanggal segitu. Lalu di sebelahnya itu adalah debit dan juga kredit. Akun-akun yang terdapat yaitu adalah akun harta berupa kas, piutang, kas piutang, peralatan, perlengkapan, tanah, gedung yang bersaldo nomor di debit. Lalu juga ada akun-akun utang seperti yang bernormal di kredit, seperti utang dagang, utang diterima di muka, utang bank, seperti pendapatan diterima di muka. Nah, lalu ada akun modal yang bersaldo normal di kredit seperti modal pemilik. Lalu ada juga Prive yang bersaldo normal di debit. Terus lalu juga ada akun pendapatan yang seperti pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan juga itu juga bersaldo normal di kredit. Lalu ada akun beban seperti beban iklan, beban gaji, beban telepon, biaya listrik yang bersaldo normal di debit. Lalu kita lanjutkan dengan buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat dan juga mengkelompokkan transaksi-transaksi secara historis dari jumum yang telah dibuat sebelumnya. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui masing-masing saldo akhir saldo tersebut. Lalu bentuk-bentuk buku besar itu ada apa aja sih? Pertama ada bentuk buku besar T. Bentuk buku besar T adalah bentuk yang paling sederhana, yang paling umum digunakan. Lalu bentuk kedua adalah skontro. Skontro tersebut adalah kolom yang memiliki banyak kolom daripada bentuk T, dengan kolom debit dan kredit saling bersebelahan. Lalu ketiga adalah bentuk stafel. Bentuk stafel itu adalah format buku besar yang paling detail, karena itu bentuk tersebut sering digunakan dalam perusahaan. Lalu akun-akun yang terdapat adalah akun harta, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, dan gedung. Lalu juga ada akun utang seperti utang usaha, utang dagang, kas diterima di muka, utang bank. Lalu akun modal seperti modal dan Prive. Lalu akun pendapatan seperti pendapatan jasa dan pendapatan bunga, pendapatan sewa. Lalu juga ada akun beban, yaitu beban iklan, beban sewa, beban bunga, dan beban gaji, dan juga beban telepon, dan juga beban listrik. Lalu neraca saldo. Neraca saldo itu apa sih? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh akun buku besar untuk menguji apakah kebenaran nominal transaksi yang telah dipindahkan ke buku besar ini benar atau bukan. Lalu fungsinya adalah untuk memastikan total debit dan juga kredit, balance, dan untuk menunjukkan bahwa semua transaksi ini tuh telah dicatat dengan benar. Lalu bentuk itu terdiri dari 4 kolom yang mencakup kolom nomor akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Akun-akun yang ada adalah sama dengan buku besar karena akun itu dipindahkan dari buku besar, jadi akunnya jadinya sama. Lalu
adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian apa nih? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo yang belum tercatat pada akun tertentu, sehingga diperlihatkan saldo sebenarnya pada di akhir periode. Jadi ini dicatat pada akhir periode yang telah ditentukan. Fungsinya apa sih? Untuk mengakui pendapatan dan beban yang sebenarnya terjadi, serta menunjukkan saldo akun yang sebenarnya. Bentuknya itu adalah bentuk jurnal penyesuaian, juga sama seperti jurnal umum. Akun-akun yang terdapat adalah beban perlengkapan, beban dibayar muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus dibayar, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, beban kerugian piutang, persediaan barang dagangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur itu apa sih? Neraca lajur itu adalah lembar kerja yang memudahkan penyusunan laporan keuangan. Fungsinya itu adalah untuk meringkas data keuangan dan membantu penyusunan laporan keuangan untuk meminimalisirkan kesalahan yang terjadi. Lalu bentuk-bentuk neraca lajur yaitu ada bentuknya itu ada 10 kolom. Pertama 2 kolom untuk nomor akun dan nama akun, 2 kolom untuk neraca saldo, 2 kolom untuk jurnal penyesuaian, 2 kolom untuk neraca saldo setelah disesuaikan, 2 kolom juga untuk laba rugi, dan 2 kolom lagi untuk neraca. Setiap kolomnya terdiri atas debit dan kredit. Akun-akun pada neraca lajur bersumber dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi itu adalah dokumen perusahaan yang merangkum semua pendapatan dan juga beban perusahaan pada suatu periode, menentukan apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi, atau keuntungan atau kerugian. Fungsinya itu untuk menentukan laba dan rugi bersih suatu perusahaan dan sebagai acuan terkait kondisi keuangan suatu perusahaan. Lalu bentuk-bentuknya itu ada single step. Single step itu menyajikan semua pendapatan dan beban dalam satu bagian. Yang kedua adalah multiple step, di mana multiple step itu dibedakan menjadi pendapatan dan beban operasional dan non-operasional, serta menunjukkan laba kotor dan laba operasional. Jadi bedanya itu hanya di lebih kompleks aja dan juga lebih gampang dibaca saja. Jadi benar-benar rinci dan detail aja. Lalu akun-akunnya ada apa aja sih? Akun-akunnya yaitu adalah akun-akunnya adalah pendapatan usaha atau misalnya seperti pendapatan jasa. Akun-akun beban operasional itu akun-akun apa sih? Akun-akun beban penyusutan, beban reparasi itu masuk ke dalam beban operasional. Lalu pendapatan di luar usaha seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga bank, dan juga beban di luar usaha seperti beban asuransi, beban bunga, dan juga beban pajak. Lalu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Nah, tujuannya itu adalah untuk menunjukkan secara transparan perubahan ekuitas perusahaan tersebut dalam suatu periode tertentu. Lalu akun-akunnya itu adalah akun modal, prive, dan juga laba. Laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset dan liabilitas dan juga ekuitas perusahaan setiap akhir periode. Jadi fungsinya ini untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara akurat dan juga wajar. Lalu akun-akunnya itu pastinya ada akun-akun harta, akun utang, dan juga akun modal. Terus ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang
dibuat pada akhir periode dan digunakan untuk menutupkan atau menolkan akun nominal, yaitu pendapatan, beban, dan serta akun ikhtisar laba atau rugi dan juga pride. Fungsinya itu untuk memisahkan akun-akun pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan saldo pembukuan di periode berikutnya. Akun-akun yang tersedia yang ada pada akun pendapatan, akun beban, akun private, dan akun laba atau rugi. Lalu ada buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan adalah proses pemindahan akun-akun yang bersumber dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal penutup. Jurnal penutup. Lalu tujuannya adalah untuk mempermudah dalam penyesuaian neraca saldo setelah penutupan. Lalu akun-akun yang ada pada buku besar setelah penutupan adalah akun harta, akun utang, dan akun modal. Terus ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca yang diisi oleh akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan atau akun-akun yang belum ditutup di step sebelumnya. Lalu fungsi atau tujuan ininya untuk apa sih? Itu untuk menguji kesetaraan debit dan juga kredit setelah jurnal penutup dicatat. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu apa? Kan gak mungkin kan jurnal yang dibalik, gitu, gak mungkin. Jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat untuk mengembalikan akun-akun atau dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat oleh periode sebelumnya. Jadi itu untuk mengembalikan saldo penyesuaian tertentu. Jadi biar tujuannya itu untuk menyederhanakan proses pencatatan transaksi di periode baru dan meminimalisasi kesalahan pencatatan pada pencatatan ganda. Lalu akun-akun yang tersedia adalah pendapatan diterima di muka yang dapat dicatat sebagai pendapatan diterima di muka jika dicatat sebagai pendapatan. Lalu juga pendapatan yang masih harus diterima. Lalu juga ada beban dibayar di muka. Lalu juga ada beban yang masih harus dibayar. Yang terakhir itu adalah perlengkapan jika dicatat sebagai beban. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.